Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Iqmah Pakpahan dari kelas PS5B, jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya yang memiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Manajemen sumber daya insani didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. Kajian manajemen sumber daya manusia menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yaitu menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surah Al-An'am ayat 165. Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia, seperti antara lain disebutkan dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Kesempurnaan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Pengertian sumber daya manusia dalam persaingan usaha pada masa sekarang. Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang tangguh. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mempertahankan suatu usaha maupun perusahaan harus merupakan salah satu kesatuan yang saling bekerja sama. Namun, adapun ahli yang menyatakan sumber daya manusia dengan manpower atau tenaga kerja. Bahkan bagaimana orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personalia, kepegawaian, dan sebagainya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal pikiran, perasaan, pengetahuan, serta keterampilan. Semua potensi yang dimiliki sumber daya manusia akan sangat berpengaruh pada perkembangan atau organisasi maupun usaha. Seberapa majunya teknologi, modal, dan perkembangan informasi berkembang, jika tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, maka suatu organisasi atau usaha akan sulit untuk berkembang dan mencapai usaha. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu meliputi 1. Pertimbangan manajemen dalam membuat kewajiban manajemen sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerjaan yang bermotivasi dan kinerja yang tinggi, memiliki pekerjaan yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. 2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. 4. Sumber mendukung kondisi yang akan membantu manajemen lini mencapai tujuannya. 5. Menangani berbagai krisis atau situasi sulit dalam hubungan antar pekerjaan untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuan. 6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan juga manajemen organisasi. 7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Prinsip-prinsip Islam dalam memperdayakan sumber daya manusia. Prinsip manajemen Islam, khususnya hal pemberdayaan sumber daya manusia, dapat dirumuskan dalam beberapa poin sebagai berikut. A. Prinsip kompetensi. Prinsip kompetensi adalah prinsip utama dalam manajemen Islam. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki personal sebagai bagian dari organisasi atau hubungan dari bagian suatu proses kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Firman Allah dalam surah An-Nahl misalnya dapat kita ambil pelajaran mengenai prinsip ini.
Artinya, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekian yang sanggup membawa singgasana kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri? Berkatalah jin Ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya, aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Quran Surah An-Nahl ayat 38 dan 39. Dalam ayat di atas dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman bertanya kepada para bawahannya termasuk bangsa jin dalam sebuah rapat tentang siapa di antara bawahannya yang memiliki kemampuan untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari istananya untuk dibawa ke istana Nabi Sulaiman. Yang menarik dari pertanyaan ini adalah bahwa bagaimana seorang pemimpin yaitu Nabi Sulaiman mencari person yang memiliki kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan, atau dengan kata lain bahwa Nabi Sulaiman sedang mencari person yang memiliki kemampuan atau skill untuk dapat melaksanakan tugas dalam upayanya mencari tujuan. B. Prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi. Prinsip kedua dari manajemen Islam ini adalah kompetensi yang dimiliki harus optimal dan melebihi kompetensi personal lainnya. Memiliki kompetensi yang sama. Yang ketiga, prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan. Sistem manajemen sumber daya manusia yang baik adalah sistem yang mengenakan pada adanya kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan. Maka dalam perspektif ini, analisis kebutuhan mutlak dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan dalam sistem rekrutmen tenaga kerja. D. Prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penetapan dalam sebuah hadis yang sangat populer. Nabi bersabda bahwa artinya, apabila diserahkan suatu urusan, tugas atau pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kegagalan atau kehancurannya. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian hingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Secara alamiah, manusia bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif ini, manusia akan semakin giat bekerja apabila pekerjaan itu diyakini dapat memenuhi apa yang ia butuhkan. Semakin besar keyakinan dan harapannya terhadap pekerjaan, semakin terdorong ia untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, pemberian reward atau penghargaan dan kompensasi atas kinerja seseorang menjadi bagian penting dalam suatu sistem manajemen. Sistem reward atau upah bagi karyawan harus mendapat perhatian serius untuk menunjang kinerja organisasi selara menyuruh. Upah dan reward merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Karyawan diliputi perasaan cemas dan kekurangan akan sulit berkonsentrasi terhadap tugas dan kewajibannya hingga dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam prinsip pengajian harus dipikirkan bagaimana agar karyawan dapat bekerja dengan tenang. Sistem pengajian harus diperhitungkan agar menimbulkan kedisiplinan dan kegairahan bekerja hingga karyawan berkompetisi untuk membuat prestasi yang lebih besar. Prinsip more of pay for more target upah lebih untuk prestasi lebih, dan prinsip upah sama untuk prestasi yang sama perlu diterapkan sebab apabila ada perbedaan akan menimbulkan keluasan dalam bekerja dan mungkin akan menimbulkan ketindakan tidak disiplinan Islam di mana pemenuhan kebutuhan inilah telah menjadi prinsip penting dalam manajemen sumber daya manusia. Allah mengajarkan manusia tentang hal ini. Konsep pahala dalam Islam tidak hanya memiliki makna spiritual teologis, akan tetapi lebih dari itu Tuhan telah mengajarkan dan menanamkan kesadaran bahwa manusia harus diposisikan sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan sebagai manusia yang berbeda dengan hewan ataupun benda mati. Kebutuhan manusia tidak sama dengan kebutuhan kerbau walaupun keduanya sama-sama makhluk hidup. Dan manusia bukan robot. Tuhan sendiri sebagai penguasa di alam semesta telah memberikan reward dan kompensasi atas segala apa yang ia perintahkan kepada manusia. Inilah prinsip manajemen Islam yang bersifat humanistik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.